Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin namaku Umi Hamidatul Kusna dengan NIM 040203200060 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita semua tahu bahwa setiap orang dapat berbicara, tapi belum tentu semua orang dapat bicara secara terkonsep. Akibatnya, tidak semua pesan dan maksud yang ada dalam pembicaraan kita tersampaikan dengan baik dan benar. Kalau gitu solusinya gimana? Nah, solusinya ada di buku Bicara Itu Ada Seninya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang trik dan tips yang ada di buku ini supaya kita dapat berbicara dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tentang ucapan khusus yang memikat hati. Kita sebagai manusia tentunya ingin sekali disukai oleh manusia lain. Nah, tapi gimana sih salah satu trik berbicara dengan ucapan supaya lawan bicara kita itu terpikat sama kita? Atau ini juga bisa digunakan untuk memikat pasangan kita. Nah, trik ini dibedakan menjadi dua jika kita seorang perempuan dan jika kita seorang laki-laki. Nah, jika kita seorang perempuan, trik yang pertama adalah kita harus menghindari kalimat horor seperti apakah aku berubah? Sayang, ini bagus ya? Terserah. Nah, itu adalah kalimat yang tidak disukai oleh para lelaki. Karena kalimat itu mengandung arti-arti yang sangat banyak. Sehingga jika ditafsirkan, itu akan membuat para laki-laki berpikir dan itu sangat membingungkan. Dan yang kedua adalah satu kata yang menarik. Misalnya akhir kata yang dipanjangkan seperti sayang. Nah, tapi jangan terlalu panjang karena jika terlalu panjang kesannya akan menjadi lebay. Kemudian menyalahi sedikit tata bahasa seperti bosan diubah menjadi bosen. Kemudian sayang diubah menjadi tayang, itu S-nya diubah menjadi T. Nah, itu akan membuat pasangan kita merasa diistimewakan. Kemudian mengulang-ulang kata seperti kata maaf dan kata sabar jika kita mengulanginya 2 kali. Nah, contohnya seperti ini. Maaf ya, maaf. Kemudian sabar ya, sabar. Nah, itu di telinga pria akan terdengar seperti rengekan bayi dan itu akan sangat memikat. Lalu memberikan seruan yang lucu dan hidup seperti hah? Wow, ya ampun. Nah, itu menandakan bahwa kita juga menghargai apapun yang dilakukan oleh pria tersebut. Namun, jika kita seorang pria, kita tidak akan melakukan trik tersebut. Kita akan melakukan trik yang ini. Yang pertama, respon yang membuat tersentuh. Misalnya, yang benar. Kok bisa? Ada apa? Nah, itu akan memperkuat emosi para wanita. Kita sebagai wanita akan merasa sangat diperhatikan dengan respon-respon yang seperti itu. Lalu, kalimat yang sering diucapkan akan semakin berefek. Nah, ini tuh contohnya kayak gini. Hari ini kamu cantik. Kemudian hari selanjutnya, si pria ini juga mengatakan, kamu loh selalu cantik. Kayak gitu. Selanjutnya dia juga mengucapkan, hari-hari kamu selalu cantik, memangnya kamu makannya apa sih? Nah, kayak gitu. Dengan seperti itu, wanita akan leleh dan wanita akan terpikat dengan pria tersebut. Lalu, ada kalimat menghibur di kala situasi yang kurang baik. Misalnya, perempuan sedang tidak baik-baik saja. Misalnya, wajahnya murung atau terlihat menangis. Lah, sebagai pria, harus berinisiatif untuk menanyakan, kamu gak apa-apa? Capek ya? Nah, dengan seperti itu, wanita akan merasa diperhatikan dan dia akan meleot, dia akan leleh dan dia akan semakin jatuh hati kepada pria. Lalu, menanggapi cerita dengan pertanyaan. Nah, jika ada perempuan yang sedang bercerita, meskipun ceritanya itu kurang penting, alangkah baiknya jika pria merespon dengan pertanyaan. Misalnya, si wanita hanya bercerita, tadi aku makan bubur gak enak. Nah, pria harus inisiatif bertanya, memangnya beli di mana? Kok nggak enak? Memangnya masaknya gimana? Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Saya sebagai wanita pernah menggunakan trik ini
di saat saya ingin memikat seseorang. Memikat bukan memikat hatinya, saya ingin merayu, mengajak dia supaya aktif berorganisasi, karena pada saat itu saya memang membutuhkan bantuannya. Benar, saya menggunakan trik seperti memanjangkan kata. Saya pernah berkata, tolong mas, tolong dong, kayak gitu, dan akhirnya ditolongin. Saya juga tidak sungkan untuk memberikan seruan-seruan hidup kepada dirinya. Misalnya dia sedang melakukan sesuatu yang menghasilkan karya, meskipun itu karyanya kurang bagus, saya harus tetap memberikan seruan. Wow, bagus banget, ya ampun bagus banget mas, kayak gitu. Nah akhir dari trik-trik ini, teman saya ini dia berhasil menyelesaikan tugasnya sampai akhir acara. Hasil dari mempraktekkan trik ini adalah saya mampu memikat teman saya untuk terus bekerja sama dengan saya sampai akhir acara. Jadi trik ini memang sangat bagus jika diterapkan sebaik-baiknya, sesuai dengan porsinya juga. Trik yang kedua, tentang dasar perdebatan, dengarkan. Nah, debat adalah kegiatan sekelompok atau seseorang untuk menyampaikan pendapatnya tentang sebuah topik atau masalah dan membuktikan kebenaran pemikirannya. Nah, perdebatan ini dilakukan baik secara formal maupun informal. Jika perdebatan formal tentunya ada moderator, ada notulen, ada pihak pro dan pihak kontra. Dan perdebatan informal adalah perdebatan yang terjadi pada manusia pada umumnya. Misalnya perdebatan kita mau jalan kemana, kita mau makan apa, itu adalah perdebatan-perdebatan kecil yang tentunya terjadi kepada setiap manusia. Tidak ada manusia yang menjalani kehidupan tanpa perdebatan. Tapi gimana sih caranya supaya kita menang dalam perdebatan? Nah, triknya adalah mendengarkan. Dalam perdebatan, kita tidak harus berkelahi, kita tidak harus menggunakan otot. Nah, berikut trik-trik yang digunakan untuk menang dalam perdebatan. Yang pertama adalah respon. Kita harus merespon yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Merespon dengan seperti anggukan, bergeming, kayak oh iya ya, kayak gitu aja gak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan hingga selesai. Kita tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita, karena dengan kita mendengarkan, kita akan menangkap makna dan maksud yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ketika kita sudah mengetahui makna dan maksudnya, tentu kita akan memiliki argumen untuk melawannya nanti. Kemudian menyimpulkan. Setelah lawan bicara selesai berbicara, kita harus menyimpulkan sebagai bukti bahwa kita telah mendengarkan argumentasinya. Kemudian yang keempat adalah ikuti. Setelah kita melakukan trik-trik di atas, kita harus mengikuti apa pembahasannya. Dengan begitu, kita akan mampu mematahkan argumentasi dari lawan bicara kita, dan kita akan menang perdebatan tersebut. Saya pernah mempraktekkan trik ini ketika rapat di salah satu organisasi di kampus. Saat itu saya sedang berdebat dengan ketua pelaksana sebuah acara. Nah, di situ saya yang pertama membiarkan dia berbicara. Saya hanya merespon dengan anggukan, dengan iya, dengan bergeleng. Nah, kemudian saya tidak memotong pembicaraannya sama sekali. Saya biarkan dia berbicara. Ketika selesai berbicara, saya menyimpulkan apa yang dia inginkan. Setelah saya tahu maksud dan tujuannya, dan saya juga tahu alur dia berbicara seperti apa, akhirnya saya mengikuti apa yang dia bicarakan. Tapi tentunya juga diisi dengan argumen-argumentasi saya. Nah, akhirnya hasil dari menerapkan trik-trik ini adalah pendapat saya dapat diterima oleh mayoritas, dan akhirnya pendapat saya lah yang digunakan untuk melakukan acara tersebut. Yang ketiga adalah tentang dasar-dasar percakapan. Yang pertama, lebih pendek, lebih mudah. Ketika kita berpidato, alangkah baiknya jika pidato yang kita sampaikan itu tidak terlalu panjang. Karena jika terlalu panjang, memiliki efek yang juga nggak selalu baik kepada audiens kita. Terkadang audiens kita merasa bosan dan merasa sebal dengan apa yang kita sampaikan, karena menurut mereka itu hanya membuang-buang waktu.
Masalahnya bukan tentang waktu, tapi tentang isi. Nah, untuk pidato 3 menit, kita harus menyiapkan waktu selama 3 minggu. Untuk pidato 10 menit, kita memerlukan waktu 1 minggu. Dan jika ingin berpidato selama berjam-jam, maka langsung saja. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pidato yang terlalu panjang kebanyakan berisi hal-hal yang kurang penting dan hanya tentang basa-basi saja. Berbeda dengan pidato yang tidak terlalu panjang, biasanya singkat, padat, dan jelas, di mana maksud dan tujuannya langsung dapat diterima oleh audiens. Lalu tentang perkataan yang jujur dan tidak dilebih-lebihkan akan menggerakkan hati. Ketika kita berbicara di depan umum atau berpidato, alangkah baiknya jika kita berbicara sesuai fakta, sesuai dengan keadaan yang ada. Karena jika kita membicarakan sesuatu hal secara berlebih-lebihan, hiperbola, itu akan membuat audiens tidak yakin dengan kita dan akan menyepelekan kita. Saya pernah mempraktekkan trik ini ketika saya akan memberikan sambutan pada salah satu acara di organisasi saya. Nah, jauh-jauh hari saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa saya akan mengisi sambutan. Oleh karena itu, saya menyiapkan isi dari apa yang akan saya sampaikan. Dan benar saja, ternyata saya hanya memberikan sambutan selama kurang lebih 5 menit. Dan itu dengan maksud dan tujuan yang langsung bisa ditangkap oleh audiens. Para audiens tahu apa yang saya maksud dan para audiens memberikan tepuk tangan setelah saya memberikan sambutan. Keempat, jujur tanpa dibuat-buat. Mengena dengan kata biasa. Nah, berkata dengan sungguh-sungguh dan sederhana itulah yang paling penting. Misalnya, wah, cantik sekali. Betul, aku juga sudah lama menginginkannya. Nah, itu langsung to the point dan itu lebih baik daripada kita bertele-tele. Misalnya nih, saat ada orang yang merekomendasikan restoran, apakah kita menjelaskan rasanya begini, rasanya begitu, kurang masam? Enggak kan? Kita kan langsung mengatakan restoran ini bagus, restoran ini enak, restoran ini tidak enak. Nah, langsung saja mengena dengan kata-kata, tidak perlu bertele-tele. Lalu, jangan merayu dan memaksa. Maksudnya, ketika kita menawarkan sesuatu, kita tidak perlu memaksakan kehendak orang lain. Kita hanya perlu memberitahu detail dari apa yang akan kita tawarkan. Daripada kita menyuruh ini bagus, belilah. Daripada kita menyuruh seperti itu, alangkah baiknya jika kita hanya memberitahu bahwa barang ini bagus karena terbuat dari bla 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 bla. Dengan demikian, pembeli atau orang lain akan merasa bahwa produk ini memang bagus dan dia akan beli dengan sendirinya tanpa kita suruh. Saya pernah mempraktekkan trik ini ketika saya berjualan sebuah masker wajah. Nah, saya tidak pernah menyuruh untuk belilah, tuku kok, nggak pernah. Saya hanya memberitahu produk ini terdiri dari apa saja dan bahan-bahannya memang bagus, kemudian yang saya rasakan apa ketika saya menggunakan produk itu. Akhirnya saya juga bisa menarik pembeli tanpa harus memaksa, dan produk saya akhirnya juga laku, laris manis. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Berbiasalah dan berbahagialah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.